Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Limpung, ketua beserta jajarannya, dan para sesepuh, bisepuh, para alim ulama, para ustadz, ustadzah, dan segenap jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terlebih dahulu senantiasa mari kita bersama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Bapak dan Ibu sehat tidak menikah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan jasadnya, kesehatan fisiknya, juga diberikan kesehatan ruhnya, jiwanya, akalnya. Amin. Dan mungkin barangkali juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dompetnya. Sehat betul Pak dompetnya Pak? Alhamdulillah. Dengan pilihan diberikan rezeki yang sedikit tapi berkah, sama diberikan rezeki yang banyak ini buatan berkah. Pilih putih Pak. Sekedip berkah. Masya Allah. Nek sing cerdas, nek saged kathah tur berkah. Nah, mudah-mudahan ingkang rawuh sedaya wonten ing jam menika kula dongaaken dipun paringi rezeki ingkang kathah berkah melimpah ruah. Amin. Saged damel nikah ingkang dereng, ingkang sampun mugi-mugi saged nambah sakinah mawaddah. Ugi saged tindak wonten ing Mekah Madinah, benjang menawi pejah saged husnul khotimah mlebet wonten ing jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Lajeng selawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu perkenalan betul gimana? Perlu nggih? Nggih. Perkenalan seperti secara singkat, padat dan jelas ya. Nama tadi saya sudah disebutkan sama panjenenganipun Ustadz Bapak Nasihin tadi, Hasan Arifin, tetapi orang sering memanggil dengan panggilan kesayangan
saking Temanggung, Pak. Kalau rumiyin satu angkatan, satu pondok pesantren dengan istri Pak Mas tadi, Mbak Muti, yaitu tepatnya di Gandokan Keranggan Temanggung. Kan mriki nggih wonten keranggan ya Pak nggih. Wonten. Tetapi waktu itu di Pondok Modern Assalam juga namanya keranggan. Kita belajar berguru dengan panjenenganipun almarhum Bapak Kiai Haji Sugiyanto. Mau pilih ingkang sepah-sepah mungkin wonten ingkang tepang. Pilih nggih. Karena juga putra beliau Bapak Ustadz Taufik Hartono kalau tidak salah juga sering memiliki. Kemudian juga bahkan putra beliau yaitu Gusnaya Ustadz Gunaya Fathi Rosadi LCMA. Beliau ini momongan kita dulu waktu itu, tapi Masya Allah sekarang sudah menjadi seorang Ustadz alumni dari Medina, yang kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu juga sempat kesini ya Pak ya. Kemudian kami juga adik kelas dari Ustadz Lanang Mudadi. Nah, beliau mungkin sering lagi ke sini. Jadi ketika kami kelas 1 sanawiyah, beliau kira-kira kelas 3 aliyah. Jadi terpaut sekitar 6 tahun. Ya, Bapak dan Ibu, sebagai istilahnya perkenalan singkat pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan dengan kita saling mengenal, menambahkan silaturahmi dan bisa memperkuat hubungan di antara kita. Ini ada sebuah pantun, saya bacakan ini ya. Jalan kelok membelah gunung, meninggalkan kota Temanggung, singgah sejenak di PCM Limpung, agar silaturahmi kian tersambung. Nah, ini pas sekali ini ya, Temanggung dan Limpung. Limpung ini adalah bagian dari Kabupaten Batang ya. Nah, Batang itu tadi kita mikir-mikir Batang itu kalau dimaknai ternyata banyak sekali ya. Batang atau Batang? Bunti Pak? Batang. Batang berarti seperti pohon ya. Nah, nek Batang benten melih. Batang benten melih. Melumah katanya. Nek napa niku ketika meninggal itu apa? Batang. Batang. Nah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah sebagaimana kemarin sudah tercatat di flyer, insyaallah kita akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan satu tema, yaitu ketika atau jika Allah berkehendak. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ini adalah kata-kata yang sering kita dengarkan, sering kita mengucapkan. Napa Pak? Bu, wonten ingkang pun nyambung? Masya Allah. Ini sebenarnya mau saya kasih souvenir, tapi karena Pak Nasir nggak jadi nih. Nanti mawon, ya. Souvenir nanti mawon. Jadi ketika Allah berkehendak, insya Allah. Ini adalah sebuah kata yang barangkali sering kita dengar, sering kita ucapkan, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita ucapkan itu apakah sudah tepat atau belum. Ya. Jadi ketika anak saya di pondok pesantren itu, beberapa guru adalah mereka orang-orang Timur Tengah, dari Yaman, dari Maroko. Ketika memberikan perintah kepada santrinya, kemudian santrinya mengucapkan insya Allah. Kemudian syekhnya ini memperjelas insya Allah Arabi atau Indonesia. Insya Allah yang betul-betul versi Arab atau versi Indonesia. Napa benten Pak? Benten ternyata. Sudah terkenal ternyata sampai luar negeri ya. Jadi kalau insya Allah secara syar'i yang biasanya diucapkan oleh orang Arab itu, yang namanya insya Allah itu ya pasti ya. Jadi kalau kita persenkan itu ya 99%. Tetapi ketika insya Allah Indonesia Jawa, biasa nih kadang-kadang insya Allah niku nggih pinten persen nggih?
50%, Masya Allah. Ya. Jadi seakan-akan insya Allah itu hanya basa-basi, ya, tinimbang orang, ataupun tidak ada kata-kata lain, kemudian memberikan harapan, bahasa kita sekarang PHP, maka dengan mengatakan insya Allah. Padahal kalimat insya Allah ini yang pertama tentunya kita ucapkan ketika sesuatu itu memang betul-betul mendekati pasti. Ketika 99%, maka 1%-nya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalimat insya Allah ini secara umum ini adalah bagian dari kalimat thayyibah, kalimat yang baik yang kita ucapkan sesuai dengan porsinya, ya. Dan di mana kalimat thayyibah ini, kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi, ya, kalimat thayyibah ini adalah sebuah kalimat yang baik ketika kita diucapkan, ini akan membawa sedekah yang luar biasa, sedekah yang paling mudah. Di antaranya adalah dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Dan salah satunya adalah juga secara umum ketika kita berbicara atau kita mengucapkan sesuatu yang baik, itu juga bagian dari kalimat thayyibah. Ayyuhal hadirin a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Izin sebelum masuk ini saya bacakan sebuah hadis yang termaktub dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu sebuah kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, ya. Jadi kalau orang mendengar Imam Nawawi itu Imam Nawawi yang mana gitu kan. Jadi Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini adalah beliau yang lahir di daerah Nawa, maka disebut kemudian menjadi Imam Nawawi Ad-Dimashqi karena itu juga bagian dari kota Damaskus yang ada di Syria, ya. Berbeda dengan Imam Nawawi yang ada di Indonesia adalah Imam Nawawi Al-Bantani karena beliau berasal dari daerah Banten, gitu ya. Jadi di antara adat istiadat ataupun kebiasaan orang Arab itu sering dia menambahkan nama daerah dia lahir, nama daerah dia tinggal menjadi gabungan nama untuk mengingat-ingat. Seandainya misalnya di sini ditambahi juga Ustadz Nasir Al-Limpungi, saged mawon. Nah, kados kula Temanggung, kula asline daerah Brojalan, Hasan Abu Arfa Al-Brojoli. Itu menunjukkan tempat di mana dia lahir, tempat di mana dia tinggal. Nek sing repot teng Temanggung niku wonten daerah namine Greges, Pak. Nah, terus Ustadz Fulan Al-Gregesi. Al-Gregesi itu menapa? Masuk angin ya. Ya kurang lebih itu ya. Biasanya nama-nama Arab itu kemudian di belakangnya itu disematkan sebuah tempat di mana dia tinggal, di mana dia lahir ataupun di mana dia dibesarkan. Termasuk ini adalah Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi ini, beliau lahir dari daerah Nawa yang ada di Suriah. Jadi dalam sebuah kitabnya ini saya bacakan sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tadlu'u fihi samsu, ya, bahwa setiap sendi di dalam tubuh manusia itu hendaknya disedekahi sejak matahari itu terbit. Ta'dilu baina isnaini shadaqatun, seperti ketika seseorang itu kemudian mengadili, mendamaikan dua orang saudara, ini bagian dari sedekah. Kemudian tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun, seperti ketika seseorang menolong orang lain membawakan barang belanjaan, barang bawaannya, kemudian dinaikkan di atas kendaraan, ini juga bagian dari sedekah.
Kemudian berikutnya wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Yang barangkali yang berkaitan dengan tema kali ini adalah poin ini. Dan kalimat yang baik yang kita ucapkan sesuai dengan syariat itu adalah juga merupakan sedekah. Wa bikulli khutwatin tamsiha ila sholati shadaqatun. Dan setiap langkah ketika kita berjalan menuju masjid, menuju tempat sholat, itu juga bagian dari sedekah. Wa tumitu ada anit thoriqi shadaqatun. Dan ini sering kita dengar. Dan menyingkirkan bebendu, menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan itu bagian dari sedekah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya nanti adalah dengan kalimat thayyibah adalah sedekah. Ini bagian dari sedekah yang paling mudah. Kalau kita ambil satu faidah dari hadis ini, kita membayangkan setiap hari seorang muslim, setiap diri kita itu harus disedekahi setiap hari, setiap sendi. Sendi ini guna apa, Pak? Ruas, katanya. Kalau bangunan itu mungkin semacam kayak sambungan-sambungan, engsel-engsel, itu namanya sendi. Setiap sendi dalam tubuh kita itu harusnya setiap hari dikeluarkan sedekahnya. Padahal kalau menurut ahli kesehatan, barangkali di sini ada dokter bidan ataupun mungkin ahli kesehatan yang lain, kurang lebih bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Wah, masya Allah. Ternyata banyak sekali. Kalau saya coba googling ini 360 ini, di tulang belakang manusia itu ada 147 sendi. Kemudian di sekitar tangan dan pergelangan ada 54 sendi. Kaki dan pergelangan kaki ada 52 sendi. Di dada kita ada 24 sendi. Di tengkorak ada 22 sendi, kemudian di panggul ada 11 sendi. Totalnya sekitar 360 sendi. Kulolan panjenengan membayangkan seandainya sedekah ini harus dikeluarkan dengan uang, paling enteng setiap sendi 1000 mawon, Pak. Setiap sendi 1000 ping 300 swidak pinten? Nggih 300 swidak ya. 360.000. Ya. Itu sehari, Pak. Coba dikalikan seminggu. Dikalikan sepekan, pinten? Dikalikan setahun. Mungkin gaji kita tidak cukup. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif yang kemungkinan kita mudah untuk mengerjakannya, yaitu salah satunya dengan kita mengucapkan sesuatu yang baik, kita mengatakan sesuatu kalimat-kalimat yang baik, ya, ataupun kalimat thayyibah tadi. Kemudian di antara riwayat lain, ya, ini juga mudah ini. Sedekah itu bisa diganti dengan sholat duha. Minimal pinten rakaat? 2 rakaat. Kita sholat duha 2 rakaat pagi hari. Ini insya Allah sudah bisa mencukupi sedekah 360 sendi. Ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu, mari, ya, di antara kalimat thayyibah adalah dengan kita menyampaikan, mengucapkan kalimat insya Allah tentunya dengan porsi yang benar. Yang pertama, ini catatan yang penting. Yang pertama, ketika kita menginginkan sesuatu
yang itu barangkali anggapan kita itu memang sudah 100%, tetap saja kita harus mengucapkan insya Allah. Mana dasarnya? Dasarnya adalah pada Quran surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya. Jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, aku akan mengerjakan ini besok. Illa ayyasha Allah wadkur rabbaka idza nasida. Kecuali seseorang atau kecuali dengan menyebutkan kalimat insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Ya. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah dahulu ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh orang kafir Quraisy. Mereka datang kepada Rasul, kemudian, ya Muhammad, kami menanyakan 3 perkara. Satu tentang Dzulqarnain, kedua tentang Ashabul Kahfi, yang ketiga tentang hakikat ruh. Apa jawabannya, wahai Muhammad? Kemudian waktu itu Rasulullah SAW beliau belum mampu menjawab. Kemudian beliau mengatakan, oke, besok pagi akan saya jawab. Ayo hadirin a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi apa ternyata ketika datang waktu hari berikutnya, Rasulullah belum mendapatkan wahyu. Ya. Jadi kebiasaannya itu, Rasul itu biasanya di malam hari beliau mendapatkan wahyu, kemudian di pagi harinya beliau bisa menyampaikan sesuatu. Nah, beliau waktu itu tergelincir saking pedenya dengan mengatakan besok pasti saya jawab. Nah, gampangannya gitu. Maka kemudian ini merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wahai Muhammad, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Nah, Rasulullah SAW sendiri itu pernah luput dari ini. Maka kemudian ini menjadi peringatan untuk kita semuanya, agar kemudian menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan sampai lupa ketika kita berjanji atau melakukan sesuatu yang hampir pasti dengan kalimat insya Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman beliau juga pernah luput dari tidak mengucapkan kalimat ini. Ini ada dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Kami bacakan. Qala Sulaiman la atufanna lailata ala tis'ina imra'atan. Jadi Bapak dan Ibu, Nabi Sulaiman itu mempunyai istri banyak, Pak. Pinten, Pak? Kira-kira pinten? Di antaranya ada yang mengatakan istrinya itu lebih dari 100, Pak. Di antaranya ada yang mengatakan istri beliau itu 99. 100 kurang siji. Ini panjangnya setunggal ya. Nah, Sulaiman ini 100 kirang setunggal. Kemudian dalam hadis ini adalah tis'ina imro'atan, 99 istri. Apa janji Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan la atufanna lailata ala tis'ina imro'atan. Sungguh pada malam hari ini saya akan berkeliling kepada istri-istriku yang 90 itu. Maksudnya keliling niku pripun, Pak? Tawaf kan? Maksudnya nyun sewu, mohon maaf, secara vulgarnya, aku akan menggilir istriku sebanyak 90 itu dalam satu malam. Pripun, Pak? Luar biasa Nabi Sulaiman seperti itu ya. Kekuatan fisiknya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis berikutnya dikatakan kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah.
Nabi Sulaiman mengatakan, dan setiap istriku itu akan mendatangkan, akan melahirkan anak-anak seorang pejuang, penunggang kuda yang sangat tangguh, ya, seorang pejuang yang berjihad di jalan Allah. Faqala lahu sahibuhu, kemudian di antara sahabatnya yang lain, dalam sebuah riwayat ini adalah malaikat yang berkata ini ya, wa qala lahu sahibuhu, kemudian berkatalah seorang sahabat atau malaikat kepada Nabi Sulaiman, qul insyaallah, katakan wahai Sulaiman, insyaallah, ya. Falam yakul insyaallah, tapi kemudian Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah, fatawfa alaihinna jami'an. Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah, tapi kemudian Nabi Sulaiman ini betul-betul menggilir istrinya itu, Pak. 99 itu dalam satu malam. Yuk, pirang menit. Mau usah dipikir ya. Itu caranya begitu. Kemudian falam yahmil minhunna. Kemudian di antara istrinya yang 90 itu tidak ada yang hamil, Pak. Tidak ada yang hamil. Kalau secara medis atau secara teori, berhubungan dengan istri 90 orang, mungkin ya separuh mawon misalnya kan, kemungkinan bisa hamil. Atau seperempat mawon, nah gitu kan, seperempat berarti pinten 25 gitu. Tapi ini tidak ada yang hamil, illa imro'atun wahidatun, kecuali hanya seorang perempuan. Jadi ada yang hamil tapi satu. Ja'at bisyiki rajulin, ya. Tetapi ternyata hamil itu kemudian melahirkan seorang anak yang cacat. Ayolah hadirun a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini adalah sebuah keluputan. Nabi Sulaiman juga pernah tergelincir gara-gara beliau tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian beliau mengharapkan akan melahirkan anak-anak sebagai seorang pejuang. Ini kemudian tidak ada satupun yang hamil, hanya satu, ya. Tapi kemudian terlahir dalam kondisi cacat. Nah, maka itulah pentingnya bagaimana kita mengucapkan insya Allah, karena sesuatu yang sudah kita perkirakan, sudah kita rencanakan, kita tidak tahu endingnya seperti apa. Ya. Kemudian satu lagi, di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 17, di situ juga disampaikan sebuah kisah di daerah Yaman. Ada keluarga yang kaya raya. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 17 dikatakan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka sebagaimana kami telah mencobai pemilik kebun ketika mereka bersumpah, sungguh aku akan memetik hasil kebun di pagi hari. Kemudian wala yastasnun, mereka tidak bersedekah. Dalam penjelasan lain, mereka tidak mengatakan insya Allah. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Jadi kisah singkatnya begini, di daerah Yaman suatu ketika ada seorang ayah, itu luar biasa dermawan, selalu berbagi ketika diberikan rezeki, panenannya itu melimpah, kemudian dibagikan kepada tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, suatu ketika beliau wafat, kemudian itu diwariskan ke anak-anaknya. Tetapi anaknya itu tidak menjalankan sesuai dengan kebiasaan orang tuanya. Mereka cukup pede, bahkan sombong,
mereka bahkan mengatakan, oh ini adalah hasil kita sendiri, kan begitu. Jadi mereka lupa atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga ketika suatu masa kebunnya itu melimpah ruah, ya kan? Kemudian buah-buahnya sudah kelihatan matang, gitu kan? Kemudian mereka pikir besok pagi kita akan panen, tetapi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Maka apa yang terjadi di malam harinya, Allah menakdirkan lain, ya. Allah menakdirkan lain dengan kebunnya itu terbakar. Bahkan dalam sebuah riwayat, terbakarnya kebun itu, pohon-pohonnya terbakar, bahkan sampai akar-akarnya itu gosong, ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena luput mereka tidak mengucapkan insya Allah. Itu yang pertama, okay? Kemudian yang kedua, tentunya kalimat insya Allah itu bukan kalimat yang kita gunakan ketika kita mau janji itu ingkar atau basa-basi. Misalnya ada ini, Pak, besok rawuh nih, wonten undangan rapat. Insya Allah itu kira-kira pinter persen, Pak. Ya kan? Seakan-akan dia ragu, kemudian mengucapkan insya Allah, padahal sebenarnya di dalam hatinya itu dia tidak ingin hadir. Maka sesungguhnya kalimat itu tidak tepat ketika kita gunakan untuk sesuatu yang kita memang tidak mau menjalankan. Lebih baik kita dengan memilih kata-kata lain. Oke, coba Pak, atau mudah-mudahan besok bisa nih. Atau bagaimana memang kalau kita tidak bisa hadir dengan kata-kata yang lain, ya, tidak menjadikan kalimat insya Allah ini sebagai tameng untuk kita lari, okay? Nah itu yang kedua. Ayo hadirun a'azanillah wa iyyakum ajmain. Ya, tinggal sedikit, tinggal 1 menit. Saya tambahkan sedikit, ya. Ayo hadirun a'azanillah wa iyyakum ajmain. Di antaranya ini adalah seperti perkataan Imam Sa'di. Beliau mengatakan, la yajuzu li abdi ayyata'ila qawlahu insyaallah put'atan wahidatan likadil wa'di. Tidak boleh seseorang hamba menjadikan ucapan insya Allah ini sebagai tipu daya dan alasan untuk meninggalkan janji. Terus pun contoh yang pertama, kalimat insya Allah itu pertama kita ucapkan ketika kita sudah memastikan sesuatu yang akan kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita mengucapkan kata insya Allah untuk niat kita melenjani janji. Terakhir, ketika sesuatu sudah lewat, bagaimana? Kita dianjurkan dengan mengucapkan qadarullah, takdir Allah. Tapi kadang-kadang juga di antara kita itu ada yang salah dengan mengatakan begini, sesuatu yang belum lewat tapi dia mengatakan qadarullah. Misalnya gini, Pak, besok hari Jumat ada undangan rapat, sakit rawuh deh. Kemudian dia mengatakan, oh saya nggak bisa hadir, qadarullah saya undangan di acara pernikahan. Nah, padahal kan belum terlaksana, ya? Belum terlaksana kok qadarullah, kan masih berubah-ubah. Ya, kalimat yang tepat kembali lagi kepada kalimat insya Allah. Jadi qadarullah itu yang paling tepat adalah ketika itu sudah lewat. Misalnya begini, dalam hari ini ada 2 undangan, yang satu undangan walimah, yang satu undangan pernikahan. Kemudian kita tidak bisa hadir di salah satunya itu karena ada acara lain, misalnya ya, yang walimah itu seharusnya kita hadir, tapi karena ada acara rapat, kemudian kita mengatakan, Masya Allah saya nggak bisa hadir di walimah, qadarullah saya menghadiri acara rapat. Nah, begitu kira-kira kalimat yang tepat. Ayo hadirun a'azanillah wa iyyakum ajmain.
Barangkali itu yang menjadi pokok utama atau kesimpulan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan diawali dengan sesuatu persoalan yang mungkin sepele, tetapi kita kemudian melaksanakannya dengan sepenuh hati, ini insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Karena apa? Karena insya Allah ini memiliki beberapa makna. Di antaranya terdapat keimanan dalam diri kita, keyakinan pada diri kita bahwa semua itu karena takdir atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemudian kita bersikap rendah hati, tawadhu, begitu kan? Kemudian hikmah berikutnya adalah tidak ada sesuatu yang pasti, karena pasti itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi antara usaha dan pasrah, artinya tawakal. Kita sudah merencanakan seperti ini, tetapi nanti takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo hadirin, a'azanillah wa iyyakum ajmain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apabila ada sesuatu yang baru, kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil ilmunya. Akan tetapi kalau sesuatu itu panjenengan semuanya sudah memahaminya, maka anggap saja sebagai refresh atau penyegaran. Nah, sebelum saya pamit, ini kebetulan tadi sudah dibawahi souvenir ini tadi saya ya. Mungkin yang mudah saja, Bapak dan Ibu ada yang di sini datang dari tempat yang paling jauh, betul. Bapak-bapak ada yang tempatnya jauh dari luar daerah. Maksudnya? Saya yakin bahwa saya lagi, Pak. Masya Allah. Ini adik-adik ada yang usianya masih paling muda, mana ini? Ya, ini mana yang paling muda? Mau software? Mana? Saya maju sama tuh. Nah, ini dari mana nih? Dari Bojong Pekalongan. Allah, ini buat antum ya. Masya Allah. Silakan duduk kembali. Kemudian ibu-ibu ada yang kesel betul Bu? Yang paling sepuh pinten Bu? Betul Bu. Betul Bu, yang kesel. Bapak-bapak. Nah, Mbak, Masya Allah. Besok kita Mbak. Monggo wonten souvenir menawi kirang manfaat maka dipun paringke wayah. Monggo di sami-sami Mbak. Masih ada satu yang paling dekat wonten. Barangkali itu guys yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat khususnya untuk kami pribadi dan sumrambah dumateng jamaah sedaya. Nyuwun pangapunten sedaya Pak kawula wonten pinjam menika kula tutup kanthi sebuah pantun. Kopi manis rasanya legit. Terima kasih doa melangit, matahari sudah terbit, saya mohon amin. Kata Bapak dan Ibu, monggo kita tutup kanthi wawasan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha